shalla jalisan. Wa man ajaza, dan barang siapa fa in ajaza anil julusi ittaja'a ala jambihi, maka jikalau lemah ia daripada duduk, ittaja'a maka tidur miring ia, ala jambihi atas lambungnya dia, wastaqbalal qiblata dan menghadap ia ke arah kiblat, biwajihi dengan wajahnya dia, wa muqaddami badanihi dan bagian depan badannya. Wa yukrahu an yattaji'a adal jambil aisari min ghairi udhrin, dan dimakruhkan bahwa tidur miring ia atas lambung yang kiri, min ghairi udhrin dari ketiadaan udhur. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas tentang syarat-syarat salat, yang mana dijelaskan bahwa syarat-syarat salat itu ada 4. Kalaulah kita pengen sah salat kita menurut kitab Riyadh ini. Setelah rapih kita membahas tentang syarat-syarat salat, maka mulai malam hari ini kita akan membahas tentang rukun-rukun salat. Sebagaimana dimaklumi, rukun salat itu definisinya adalah ma tatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa huwa juz'un minha. Yang namanya rukun salat adalah perkara yang mana keabsahan solat butuh kepadanya, perkara-perkara yang dibutuhkan untuk keabsahan solat, dan perkara itu adalah bagian daripada solat. Ini namanya definisi solat, definisi rukun solat. Berbeda dengan syarat solat, yang mana kalau syarat ma tatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laisa juz'an minha. Yang namanya syarat solat adalah perkara-perkara yang dibutuhkan untuk keabsahan solat, namun bukan bagian solat. Antara rukun dan syarat sama-sama dibutuhkan untuk keabsahan solat. Hanya bedanya kalau syarat tidak masuk pada unsur solat, sementara rukun masuk pada unsur solat, ada di dalam solat. Wudu begitu, ngomongin syarat. Apa itu wudu? Wudu adalah perkara yang solat kalau pengen sah butuh kepada wudu. Namun wudu ini bukan bagian solat, enggak masuk dalam solat. Wong solat itu definisinya mulai takbir sampai salam. Wudu ini di luar takbir sebelumnya, di luar solat. Lain dengan rukun. Kalau rukun solat adalah dibutuhkan untuk keabsahan solat, namun bagian solat, kayak sujud gitu. Sujud ini bagian daripada solat.
adanya di dalam solat itu sujud. Artinya solat kalau enggak ada sujud, solat 5 waktu itu, maka solatnya tidak sah, begitu. Maka sujud ini namanya disebut rukun, bagian pokok daripada solat ada di dalam solat. Beda dengan wudu, meski sebelum solat dia adanya, tapi dibutuhkan sampai salam, jangan sampai wudunya batal. Itu namanya disebut syarat. Lalu timbul pertanyaan, ada berapa rukun solat itu? Saudara, para ulama berbeda-beda di dalam menyebutkan jumlah daripada rukun-rukun solat ini. Ada ulama seperti kitab kita menyebutkan bahwa rukun solat itu ada 13. Menurut kitab Riyadul Badi'ah, juga semacam kitab Minhajut Talibin, Imamun Nawawi tulis bahwa rukun solat ada 13. Semacam kitab Muqaddimah Hadramiyah itu juga menyebutkan bahwa rukun solat ada 13. Kenapa ada 13? Alasannya, tumakninah walaupun ada dalam solat ini kudu tumakninah, tapi tidak perlu disebutkan sebagai angka. Enggak ada angkanya, udah include aja. Angkanya enggak perlu masuk. Sehingga ketika menyebutkan tentang rukun solat adalah ruku umpama, maka ulama yang menyebutkan rukun solat itu ada 13, berarti ruku yang di dalamnya ada tumakninah. Enggak disebut tumakninahnya, ruku yang di dalamnya ada tumakninah. I'tidal yang di dalamnya ada tumakninah. Angkanya enggak ada untuk tumakninah, tapi ada prakteknya. Angkanya tidak ada. Ruku yang di dalamnya ada tumakninah. Maka sehingga kalau cara menyebutnya begitu, rukun solat jumlahnya 13. 13 ini kenapa 13? Tumakninah yang ada 4 enggak perlu disebutkan angkanya, sehingga include saja di dalamnya, sehingga rukun solat jumlahnya ada 13. Yang kedua, ada ulama yang menyebutkan bahwa rukun solat itu jumlahnya ada 14. Ada ulama menyebutkan rukun solat itu jumlahnya ada 14. Semacam kitab Fathul Mu'in itu menyebutkan rukun solat ada 14.
bila mana kita temukan ada ulama menuliskan kitab dan menjelaskan bahwa rukun solat itu ada 14, pastikan menambahkan satu sebutan, namanya tumakninah. Rukun solat berikutnya tumakninah, yang posisinya ada 4. Waktu ruku ada, i'tidal ada, sujud ada, duduk antara sujud ada. Karena tumakninah ini namanya sama di 4, sebut aja atu, yaitu rukun solat berikutnya tumakninah, yang mana posisinya ada di 4 tempat. Maka sehingga 13 poinnya nambah 1, jadinya 14 dengan menyebutkan kata tumakninah. Disebut sekali, hanya tempatnya enggak perlu disebut. Itu rukun solat jadi 14. Ada juga ulama yang menerangkan bahwa rukun solat itu ada 17. Tuh, ada semacam kitab Raudhatut Talibin 6 jilid itu menerangkan bahwa rukun solat ada 17, termasuk kitab Safinatun Najah gitu. Rukun solat ada 17. Bila mana ada ulama menyebutkan bahwa rukun solat itu jumlahnya ada 17, maka pastikan penguraian mereka itu tumakninah disebut dengan di tempatnya disebut. Jadi rukun solat nomor sekian ruku, rukun solat berikutnya tumakninah dalam ruku muncul, rukun solat berikutnya adalah i'tidal, rukun solat berikutnya tumakninah ketika i'tidal. Jadi sehingga tumakninah yang ada 4 disebut dengan angka, sehingga 13 rukun ditambah 4 menjadi 17. Bila yang 13 kagak perlu disebut angkanya, tapi ada. Yang 17 angkanya kudu muncul. Ruku tumakninah. Kalau 13 ruku di dalamnya ada tumakninah. Begitu. Ini namanya cara ulama menyebutkannya. Sehingga rukun solat itu ada 17 karena disebut atu-atu. Kayak baju saya yang saya pakai disebut bisa 1, bisa banyak. Saya memakai pakaian, maka pici, baju, sarung jadi 1 pakaian. Tapi kalau diparsialkan jadi banyak. Dia juga sebetulnya enggak berubah, hanya cara penyebutan saja. Jadi kalau ada ulama menyebutkan bahwa rukun solat itu ada 17, itu pastikan tumakninah dijadikan rukun tersendiri, angkanya ada tersendiri, sehingga rukun solat itu ada 17. Kemudian ada juga ulama yang mengata rukun solat itu 18. Ada. Semacam mana
semacam kitab Matan Taqrib gitu. Qadhi Abu Suja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani itu menyebutkan rukun solat ada 18. Semacam mana lagi? Semacam Imam Ahmad Az-Zahid, kitab Matan Sitin, Syarah Sitin gitu. Matan Sitin ini menyebutkan rukun solat 18. Ulama yang menyebutkan rukun solat 18 ini berbeda-beda. Nambah mana lagi ini? Kalau kata kitab Takrib, ke-18-nya niat keluar dari solat. Sebagaimana niat masuk solat juga ada, maka keluar dari solat juga kudu niat. Keluar tuh berhenti itu selesai solat. Padahal niat keluar dari solat itu hukumnya sunat, bukan rukun. Maka yang menyebutkan 18 ini akan kena koreksi sama ulama-ulama, baik yang kata 14, 13 maupun 17 kena koreksi. Jadi ada namanya niat keluar dari solat, begitu kata kitab Takrib namanya. Nanti dikoreksi, itu niat keluar bukan rukun tapi hanya sunnah. Ada juga ulama yang mengata 18 tuh, yang ke-18 bukan niat keluar dari solat tapi mualat. Mualat adalah rukun solat. Ke-18-nya namanya mualat, berturut-turut, bersambung. Ini bukan rukun tapi syarat daripada rukun. Begitu sehingga yang 18 menambahkan mualat terkoreksi, sebab mualat tidak masuk pada rukun tapi adalah syarat daripada rukun solat tersebut. Kudu mualat. Enggak boleh dikredit solat tuh, dipotong-potong. Serakaat, duduk dulu, ngerokok 2 batang. Enggak ada. Itu mualatnya itu syarat, bukan rukun. Begitu. Ada ulama mengatakan, suka dinyanyiin, niat takbir diri, baca Fatihah, ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, Allah sujud tumaknina, duduk tumaknina, duduk akhir tasyahud akhir, tartib salat, apa itu salawat Nabi, apa itu? Ada nyanyiannya, saya nyanyiannya nggak hafal. Jadi niat takbir diri, ruku tumaknina, intidal tumaknina, sujud tumaknina, dudukan sujud tumaknina, duduk tasahud akhir, salawat Nabi, salam, tartib mualat. Begitu ada nyebut mualat, itu adalah bukan rukun. Ada juga ulama yang menyebutkan rukun solat itu ada 15. Ada
semacam kitab Tahrir Tanqihil Lubab. Bila ulama ini menyebutkan rukun salat 15, itu menunjukkan yang 14 rukun ditambah 1 membarengkan niat dengan takbir, dan itu ulama kritik bukan rukun tapi adalah syarat daripada takbir. Itu begitu. Ada ulama mengatakan rukun solat ada 19. Ada ulamanya. Apa itu yang ke-19? Khusyuk. Itu Imam Ghazali. Berat. Jadi orang solat kalau enggak khusyuk, pastikan solatnya tidak sah. Mau ikut enggak? Begitu. Ini Imam Ghazali, khusyuk rukun salat, dan itu dikritisi oleh ulama. Khusyuk adalah sunnah salat. Dari sekian banyak ulama menyebut tentang rukun-rukun salat, ada juga ulama yang menyebutkan itu 21. Ada 19 ada ulama itu memperinci tentang sujud pertama tumakninah, sujud kedua tumakninah. Ada juga. Tapi singkatnya, dari sedikit banyak saya menguraikan jumlah rukun. Ini perbedaan nyebut doa. Isinya sama. Hanya menyebutnya aja dibeda-bedakan. Isinya sama. Ini sikat gigi 3.15.000. 3.15.000. Ada juga yang menyebut 2.15.000 bonus 1. Hah? Ya, 2.15.000 bonus 1. Itu sama dengan 3.15.000, sama. Cuman di kuping rada tertarikan 2 bonus 1. Begitu. Ini ada bonus nih, diskon 1. Padahal sama. Itu penyebutan aja. Penyebutan. Ini diskon? Enggak ada. Diskon itu maknanya pengurangan harga. Enggak ada rumusannya. Pengurangan harga enggak ada. Nurunin harga itu enggak ada. Sebab enggak ada rumusannya, orang dagang pengen rugi. Ada enggak? Enggak ada. Itu cara dagang. Naikin dulu, kasih diskon. Sebelum dinaikin, segitu juga. Dinaikin, iya segitu juga. Jadi ini namanya ilmu marketing namanya. Tapi isinya dia juga isinya. Ini maksud kami. Begitulah ulama di dalam mengurai kitab-kitab mereka. Dari begitu banyak rukun-rukun solat, ada yang menyebutkan 19, ada yang menyebutkan 18, ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 15, ada yang menyebutkan 14, dan ada yang menyebutkan kayak kitab kita 13. Mana yang paling muktamad? Mana yang paling kuat? Maka yang muktamad adalah 13. Wong prakteknya 13 juga. Yang lain tuh nyebut-nyebut doang. Isinya mah dia juga. Kenapa 13 lebih kuat? Sebab merumuskan sesuatu kalau bisa dipendekkan itu lebih bagus. Dipendekkan lebih
lebih bagus. Itu begitu. Itu namanya ilmu. Dalam dunia bangunan disebut arsitek. Jadi arsitek itu hanya berbicara tampilan. Barangnya mah segitu-gitu aja. Ini ada tanah berapa? 200 meter. Mau nggak pakai arsitek tuh ya 200 saja. Nggak bakalan nambah jadi 400. Gitu. Mau mana aja. Cuman bedanya kalau pakai pakai ilmu tata, maka bisa jadi barang kecil kelihatannya gede karena ditata. Isinya mah sama, cuman perasaannya beda. Sama. Ini namanya penataan. Makan di restoran bintang 5 sama aja kalau sambal mah pedas juga sama yang kaki 5. Cuman dia dikasih judul beda-beda, rada keren, sambal mata keren nih, padahal dia juga gitu. Ini namanya ilmu bahasa, isinya sama. Jadi rukun solat kata kitab kita ini 13. Kenapa harus diterangkan ke situ-situ? Sebab saya khawatir saudara nanti bakal ngaji fikih sama majelis-majelis yang lain. Nanti saudara bingung sendiri. Ini yang benar yang mana? Yang ini bilang 13, yang ini bilang berapa? 14, 17. Ini yang benar. Jawabannya muamuanya benar. Muamuanya tergantung ngambil yang mana. Kayak partai di Indonesia. Ini partai ini kalau ngelihat tulisan yang ada jumlahnya ada berapa? Berapa? 34. Itu kalau saudara ngelihat tulisan. Tapi kalau ngelihat pakai 2 doang. Enggak 34, 2 doang. Partai itu 2. Ada koalisi A, ada koalisi B. 2 doang. 2 doang. Dari yang banyak. Mau milihnya yang mana? 2 doang. Enggak banyak, coba aja nanti. Nah, grupnya milih yang ini, pro calon yang dicawe-cawe pemerintah, sama yang tidak dicawe-cawe. 2 doang. Gitu. Dari partai banyak, ujungnya 2 juga. Dulu ada namanya Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Indonesia Hebat. Intinya 2 berarti. Cuman judulnya banyak. Ujung mau jadi 1. Ya gini aja ya. Oke dah, ini gitu. Begitu. Yang di bawah yang agak ngerti ribut. Itulah ributnya kita. Rukun salat 13. Yang satu bilang 417. Begitu bilang 13 kurang itu ini gitu. Itu karena kita tidak paham dalam bahasa ilmu. Nah, rukun salat ini saudara perlu kita pahami. Rukun salat ini per rukun ada sunnah-sunnahnya. Begitu. Rukun salat mana aja mesti ada sunnahnya. Nah, kalau ngomongin sunnahnya ini, sebelum saya nerangin rukun yang pertama apa, saudara harus pahami, karena salat ini definisinya adalah ucapan, beberapa ucapan dan
perbuatan, yakni gerakan. Jadi beberapa ucapan dan gerakan yang dimulainya dengan takbir dan diakhirinya dengan salam. Jadi beberapa ucapan dan perbuatan tuh gerakan yang dimulainya dengan takbir dan disudahinya, ditutupnya dengan salam, ditutupnya dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini namanya definisi salat. Ada syaratnya udah kelewat tuh. Nah, oleh karena mulainya salat dengan takbir, maka pada praktek kita lakukan banyak sebelum takbir ini yang kita kerjakan. Itu pastikan namanya sunnah-sunnah. Begitu juga di dalam rukunnya ada tambahan-tambahan. Itu namanya sunnah-sunnah. Sehingga sebelum kita ngomongin rukun salat yang pertama, niat, supaya kita sholat ini langsung lengkap kajian kita, maka ada sunnah-sunnah sebelum rukun yang pertama, sebelum niat. Banyak sunnah-sunnah sebelum niat. Mana itu? Yang pertama adalah azan. Yang kedua adalah iqamah, atau disebut bahasa kitanya apa? Qomat. Iqamah itu bahasa kitanya qomat. Qomat. Ini sebelum sholat kita, sebelum ngomongin rukun. Adanya sebelum takbir. Mana lagi? Melafalkan niat. Melafalkan niat. Ini sunnah tuh. Yang masyhur saudara, adzan dan qomat. Ini ada aturannya dalam agama. Apa itu adzan? Adzan itu secara bahasa pengumuman. Artinya pengumuman, panggilan. Itu adzan secara bahasa i'lam. Namun dalam terminologi agama, adzan adalah bacaan-bacaan zikir tertentu yang dengan bacaan itu dapat diketahui masuknya waktu sholat, namanya adzan. Masuknya waktu sholat.
Itu adzan. Kalau qomat, apa qomat? Kalau qomat adalah bacaan-bacaan zikir tertentu yang fungsinya untuk mengingatkan hadirin yang hadir di masjid bahwa sholat itu akan segera dimulai. Itu namanya qomat, iqamah namanya. Maka oleh karena adzan itu fungsinya memberi tahu masuknya waktu sholat, dan sholat itu ada dua, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Maka adzan ini diatur. Kalau untuk sholat wajib, adzannya ditentukan kayak begini bacaannya. Kalau untuk sholat sunat yang berjamaah, kayak begini bacaannya. Agama mengatur adzan. Kalau sholat wajib, seperti yang kita maklumi, dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini namanya adzan, bacaan zikirnya untuk sholat wajib, sebagai tanda waktu sholat wajib telah masuk. Bagaimana kalau sholat sunat, kayak id, kayak gerhana, kayak istisqa? Maka diatur bacaannya bukan itu, karena sholatnya enggak wajib. Bacaannya as-sholatu jami'ah rahimakumullah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Kayak tarawih begitu, begitu bacaannya. Adzan, apa itu artinya as-sholatu jami'ah? Artinya mari sholat sunnah secara berjamaah. Mari sholat sunnah secara berjamaah. Itu arti as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Sehingga kalaulah kita ndak ngaji, maka bisa jadi mau sholat zuhur tuh si imam tuh dia baca as-sholatu jami'ah rahimakumullah, artinya mari sholat sunnah itu kacau namanya, karena enggak ngaji, ngarang-ngarang sendiri. Ini adzan sholat sunnah. Makanya dalam itu di lagu-lagu as-sholah, as-sholah, begitu. Di Idul Fitri jami'ah tuh ditambahin biar ada lagunya enak. Rahimakum tuh itu namanya as-sholatu jami'ah tuh adzan sholat sunnah. Ngasih tahu ini sholat yang mau dikerjakan sholat sunnah. Jangan buat dohor. Itu mau dohor as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ada nggak yang nggak begitu? Waduh,
bahaya begitu. Itu begitu. Ada juga yang dipendekkan, mau tarawih, sholat tarawih, jarak, ya itu ada sekali aja, pertama doang, kan mau ngingetin bahwa sholat tarawih ini mau berjam, itu dipanjangin doang. Sholat tarawih mau diganti di id juga boleh, sholat idul fitri jamiah boleh juga, manjangin bacaan as-sholatu jamiah doang biar ada variasinya, isinya sama. Itu namanya adzan sholat sunnah. Itu begitu namanya. Tapi saudara, adzan ini bukan khusus buat sholat doang. Itu awalnya buat sholat, tapi bukan buat sholat doang. Adzan bacaan itu jadi namanya layak untuk permulaan kasih waktu sholat, bukan khusus sholat. Sehingga bayi lahir juga diadzanin. Emang dohor? Bukan. Ini asalnya maksud kayak air mineral, aqua begitu. Itu namanya bukan air khusus minum, bukan. Tapi air layak minum. Mentah lu minum enggak apa-apa. Begitu. Bukan khusus minum. Sehingga karena air itu layak minum, ndak perlu saudara ketika saudara naik mobil ke jalan tol pen kencing, saudara cebok pakai air radiator. Nggak usah. Boleh cebok pakai aqua. Boleh nggak? Sebab air ini layak minum, bukan khusus minum, layak minum. Boleh buat cebok, boleh buat cuci tangan, boleh. Begitu. Adzan asalnya bacaan buat sholat, tanda masuknya asal, tapi bukan itu. Bayi lahir diadzani. Ada angin ribut, adzanin. Ada orang tengkar, diadzanin. Ada orang tengkar, tawuran, berhenti. Sunat. Sampai orang mau bepergian haji gitu, adzanin. Mau mati begitu, ada aja gitu. Begitu juga orang mati dikubur tuh diadzanin. Begitu saudara, begitu adzan. Oleh karena antara adzan dan qomat, orang kita sebut bukan iqomah, qomat udah gampang gitu. Kayak orang Jawa, abang ijo kepanjangan, bangjo, begitu. Lampu merah begitu. Itu orang Jawa, tuh saya tahu itu. Gitu. Bangjo. Bukan bangjo tuh, nyari bangjo di mana ini? Tahu kagak bangjo gitu. Oleh karena adzan itu untuk manggil orang, ngasih tahu waktu sholat masuk, maka adzan diatur suaranya kencengan. Bila mana qomat, ngasih tahu yang di dalam masjid, tentu suaranya pelanan. Makanya dengan era modern berarti adzan pakai speaker luar.
Qomat pakai speaker dalam. Jangan qomat pakai speaker luar. Namanya orang ngaji namanya. Ini dia harus paham aturan-aturan agama. Ndak boleh ngarang-ngarang sendiri. Muslim itu artinya pasrah sama Allah dan Rasulnya. Ndak boleh dia ngarang-ngarang diri. Oleh karena salahnya dia qomat pakai speaker luar, maka si laki itu, bang tuh adzan, baru juga adzan, berisik amat begitu. Gara-gara qomatnya keluar. Enggak usah. Yang di rumah enggak perlu dipikirin, udah tadi adzan. Yang dipikirin tuh yang di dalam, itulah qomat. Begitu aturannya. Dulunya adzan tuh di atas menara, naik orang dulu begitu. Enggak usah saudara sampai naik menara, speakernya aja taruh di situ. Tuh agama tuh gampang. Saudara di bawah aja, ngapain naik-naik? Kondor digaji kagak. Begitu seperah doang naik lagi. Ya Allah. Tahu kondor enggak? Ya, begitu. Itu namanya nyusahin diri. Itu namanya alat itu fungsinya memudahkan. Begitu. Qomat speaker dalam. Begitu. Maka bila itu turunan materinya bila Jumat, adzan pertama speaker luar. Begitu. Adzan kedua speaker, enggak ribut sama dia. Ini yang benar satu apa dua? Iya satu tuh yang keluar tuh. Begitu, enggak ribut juga enggak. Begitu, begitu ya boleh dua silakan. Begitu. Khutbah speaker dalam, biar yang di dalam nih ngerti. Dalam tuh ngerti. Qomat speaker dalam. Begitu. Gara-gara khutbah speakernya keluar kemana-mana, akhirnya di dalam enggak bagus, akhirnya dalam masjid pada tidur karena di dalamnya kagak denger. Speakernya mah bagus sampai 5 kilo, ininya apanya, suaranya tuh nyampe 5 kilo. Tapi di dalamnya enggak kedengeran, enggak bagus. Akhirnya si bininya bilang begini, subhanallah bang, siapa tadi khotib, cakep banget tuh khotib. Kata lakinya, lah, lu sholat apa kagak? Begitu. Lu sholat apa kagak? Gua sholat. Lu gimana? Speakernya geresak-geresak kayak begitu. Gua tidur aja tuh. Gara-gara. Padahal yang dinasihati yang di dalam. Yang dinasihati yang di dalam. Dalam ini nih, biar ngerti. Yang di dalam nih. Jangan yang di luar. Di luar mau ngerti ke, mau kagak ke. Yang di dalam masjid itu yang harus ngerti. Begitu. Jadi juga enggak ribut. Gara-gara speakernya itu keluar khutbahnya, makalah masjid berdekatan, suara nyaring begitu. Di sebelahnya gusar karena yang di sono udah sholat speaker. Yang ini khutbah pertama aja belum kelar, jadi yang sehat jadi pada batuk. Begitu, gara-gara keluar. Jadi yang begitu ditata dan diatur. Agama ditata, diatur supaya khusyuk, supaya bagus. Begitu adzan speaker luar, qomat speaker dalam. Tuh udah diatur yang kayak begitu. Dan ada aturannya.
Begitu. Akhirnya pada turunannya ilmu sound system, ada outdoor, ada indoor, beda setelannya. Begitu beda. Kudu kuliah teknik, nggak bisa. Itu Islam sampai gitu-gitu. Begitu. Lah, speaker masjid teknisinya lah tukang ngurusin dangdutan, orang nemu. Karena dia mainnya outdoor, ndak menangani indoor. Ada aturannya. Tuh begitu, saudara. Ya Allah, Islam tuh luas, kemana-mana tuh diatur. Azan, qomat, begitu. Oleh karena azan ini untuk orang luar, maka kencang. Untuk supaya kencang disunatkan kupingnya ditutup pakai telunjuk. Dua-duanya kalau mic-nya nempel. Kalau mic-nya dipegang jangan dua-duanya. Nanti yang ada siapa? Begitu. Susah. Ya telinga atu aja dipegang. Karena tujuannya suaranya biar bulat, enggak keluar angin dari kuping, maka ditutup, bukan ditempelin di pipi. Allah Akbar, pipi ini telunjuk nih masukin ampe rapat, diatur, bukan sekali itu tempelin di pipi. Emang kagak ngaji, mana tuh yang adzan begitu. Aduh, untung pengurusnya bukan saya kagak gaji tuh. Yang kagak begitu tuh adzan selagu-lagunya nggak ikuti aturan. Dan ditutupin lubang kupingnya tuh ditutup kalau adzan. Kalau dua-duanya kalau pegang mic berarti satu aja. Tuh adzan. Kalau qomat karena ngebilangin yang di dalam nggak perlu tutup kuping. Itu mau qomat aja begitu. Allah, ngapain? Begitu orang di dalam, gua dengar, gitu, begitu, nggak usah, ini kagak ngaji. Jadi karena nggak ngaji dia lihat aja, ilmunya ngelihat, nggak belajar, jadilah repot dalam adzan dan qomat ini, begitu, repot. Begitu diatur agama, diatur. Dalam azan ada ajaran, apa ajarannya? Ada namanya tarji'. Apa itu tarji'? 2 kalimat syahadat dibaca dengan suara pelan. Sendiri. Sesudah baca pelan baru pakai speaker diulang dengan kencang. Itu namanya tarji'. Itulah diajarin Nabi sebagai gambaran dulu Islam tuh ngumpet, sekarang Islam tuh terang begitu. Jadi sehingga ketika dia azan habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca dulu pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Begitu namanya tarji'. Gara-gara nggak ngaji main adzan-adzan aja, dia nggak ngerti, nggak ada tarji', nggak ada apa ya, nggak ngaji, ngelihat aja yang di masjid begitu, gua juga begitu, ngaji gimana tuh adzan begitu. Kalaulah subuh
ditambah dengan namanya taswib. Habis hayya 'alal falah ditambah as-salatu khairun minan naum. Dengan bacaan as-salatunya yang panjang, naumnya yang pendek. Diatur. Itu naum yang panjang. As-salatu khairun minan naum. Jadi ente sholat cepat kalau tidur yang lama. Ini enggak benar. Begitu. Sholat yang lama, tidur yang pendek. Begitu. Jadi ada aturan. Jadi aduh kadang susah juga. Enggak ngikutin aturan daripada azan ini. Begitu. Begitu. Diatur oleh agama. Begitu. Kalau azan pelan, kalau qomat rada cepet bacaannya. Gitu. Diatur agama. Ini namanya sunnah-sunnah sebelum sholat kita mulai. Sunatnya ada jeda antara azan sama qomat, maka itulah ada namanya qobliyah, ada namanya solawatan, zikir, sunat, supaya yang di rumah tuh bisa ada waktu buat ke masjid. Yang dia ketiduran dengar adzan masih keburu sholatnya, kasih jeda. Begitu antara adzan dan qomat dikasih jeda, jarak waktu. Itu begitu saudara, sunat. Kalau sholatnya kita sendiri, ya adzan juga begitu. Jangan nggak adzan, biasa adzan qomat walaupun sendiri. Cuman bedanya kalau sendiri ini udah bukan di awal waktu, jangan disepeker. Jam 2 adzan disepeker, ajaran baru. Begitu, ajaran baru. Jadi adzan dulu. Kalau bisa sholat sendiri itu adzan dulu, baru qomat, baru sholat. Kalau nggak bisa, ya udah milih salah satu, adzan apa qomat. Tinggian adzan, nggak usah qomat, habis adzan baru sholat. Kalau nggak bisa adzan, terakhir qomat. Jangan enggak, walaupun sholat sendiri. Jadi walau sholat sendiri, adzan dulu, baru qomat, baru sholat. Kalau milih tinggian dibanding qomat. Tapi kalau dibanding qomat sama kagak, masih tinggian qomat. Begitu. Itu aturan dari agamanya dalam sholat. Qomat ini ketuk pintu. Begitu. Ketuk pintu, assalamualaikum gitu. Begitu. Allahu Akbar tuh masuk. Begitu. Jangan kita nggak pakai ketuk pintu langsung masuk aja, nanti kagak khusyuk. Qomat dulu, sholat tuh sendiri gitu di rumah, qomat aja gitu. Pakai speaker ya jangan gitu, qomat aja. Tapi tinggian ada dibanding qomat. Tapi lebih tinggi lagi adzan juga, qomat juga. Ini sunnah-sunnah sebelum niat, sebelum mulai sholat. Qomat bacaannya yang kita maklumi bersama, qomat. Adapun bacaan adzan, takbirnya terserah saudara. Yang tinggi adalah roknya sukun empat-empatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati roknya. Allahu Akbar.
itu paling tinggi. Di bawah ini ganjarannya hidupin roh pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gedean itu. Tapi nomor 2, nomor 3-nya boleh difathahkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh dikitan ganjarannya di bawah Allahu Akbar. Tapi lebih tinggi lagi bila mati mamanya diatur. Jadi nggak selagu-lagunya, segala sesuatu tuh ada ilmunya. Orang bikin sayur asem aja ada ilmunya. Masa ibadah selagu-lagunya, ini tidak benar. Dan masih banyak. Kalau mau diterangin adzan, saya cuma nyelip aja. Berbicara sunnah sebelum Allahu Akbar ini, niat ini ada banyak aturan supaya kita ngaji rukun ini rada begitu tuntas, meski enggak tuntas banget, karena ini harus dibedah pada kitab-kitab yang rada besar. Sebab adzan ini ada syarat-syaratnya, ada sunnah-sunnah yang begitu banyak mengiringinya, ada sunnah bagi yang dengarnya, ada sunnah bagi muadzin dengan ininya kudu punya wudu apa kagak, dan seterusnya. Ada masih banyak. Tapi lah kita hanya sekelumit saja, sekedar menerangkan ada sunnah sebelum niat, sebelum mulai sholat. Itulah namanya adzan dan qomat. Kurang lebih demikian dah ngaji kita. Nanti kita bedah lagi rukun yang pertama, al-awalu an-niyatu, pada pertemuan mendatang saja. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.